Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Fadul Rahman dengan NIM 22111911077. Saya di sini akan menjelaskan tentang dioda. Yang pertama yaitu semikonduktor. Didefinisikan I. Bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho kan isolator sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat positif 4, dan M. Da tidak konduktor dan tidak isolator. Perbandingan hambatannya, bahannya yaitu seperti tembaga dengan hambatan 1,7 dikali 10 negatif 8. Sifatnya konduktor. Silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, jenis hambatannya 2,3 dikali 10 pangkat 3. Sifatnya semikonduktor. Selanjutnya yaitu gelin 7, dengan hambatan 7,0 dikali 10 pangkat 6 dengan sifat isolator. Contohnya pada tiga bahan tersebut memiliki panjang 1 meter dan 2 meter kubik. Kedua, ujung bahan tersebut tegangan 10 volt, ditentukan besarannya arus yang lewat berlainan seperti dijadikan hitung duluan ke arah keratusan. I sama dengan V per R, tapi kita harus hitunglah R sama dengan Rho L atau dibagi A. A sama dengan V R pangkat 2, V sama dengan D per 2. D di sini yaitu dioda. Arus besaran yang konduktor atau tembaga I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Sedangkan silikon I sama dengan 3,41 dikali 10 negatif 9 ampere. Selanjutnya gelas I sama dengan 1 Ra dikali 10 negatif 12 A, tidak menghasilkan kurangnya dengan tegangan 10 volt. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang semikonduktor atau bahan semikonduktor. Trivalen sama dengan logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terbesar 3 buah seperti boron B, gallium Ga, dan indium Ia. Nah, terus selanjutnya yaitu tritium sama dengan elektron keluaran 4 buah, silikon Si dengan bahan silikon dan gallium. Pentafluoride dengan jumlah elektron sebesar 5 buah dengan fasor atau P, terus irisan Ia dan antimon Sb. Ini jumlah prodinya. Ini landfill dengan efektif pandangannya 3. Ini yang 4 bahan dan 5 silikon masuk golongan 4. Bahan semikonduktor. Bahan paling banyak yaitu silikon dan gallium.
yang menimbulkan elektron di sebuah jumlah elektron Helium 3 2. Jumlah elektron valensianya dari silikon dan Ga dan helium masing-masing 4 buah jenis ikatan kovalen ada pada tabel periodik berikut. Jadi, jenis bahan semikonduktor ada 2. Yang pertama yaitu jenis bahan semikonduktor intrinsik atau murni dari alam, seperti silikon dan galenium. Intrinsik merupakan semikonduktor murni atau tidak ada campuran visualisasinya pada gambar tersebut dari kristal. Pengaruh pada suhu sangat rendah. Terus semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tidak ada muatan sehingga bersifat isolator. Pengaruhnya pada suhu kamar normal. Terus agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sehingga pembukaan muatan negatif munculnya elektron bebas di ikatan dengan kebutuhan dengan terbukanya hak sebagai pembawa muatan positif disebut pembanding generator dipasangkan pada potensial. Terjadi aliran arus hubungan konduktor dengan konduktor handan, konduksi dengan hubungan dengan konduktor dengan konduksi. Sifat bahan dari silikon dan germanium ada pada tabel berikut ini. Sifat-sifat bahannya pada nomor atom dan lain ini struktur kristalnya. Jadi pada suhu kamar pada potensi ternyata ada elektron. Terlepas dari hal ini, ada elektron bebas yang bergerak keluar dari yang murni ke tempat menjadi warna putih, namanya hole. Peristiwa ini disebut dengan generation. Jenis bahan semikonduktor yang kedua intrinsik atau buatan yang mempunyai pengotoran atau penyuntingan atau doping oleh atom asing. Ada 2 tipe, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Ciri khasnya N, pengotoran oleh atom pada kovalen seperti P, HS, SB. Atom pengorbanannya disebut atom donor. Membawa muatan elektron, ciri khasnya P, pengotorannya atau doping atom ke trivalen Sp, B dan galenium in. Atom penguatnya disebut atom aksiptor. Pembawanya muatan hole. Tujuan dari doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan sudut pembawa muatan elektron. Konduktivitas kemampuan suatu bahan dalam menguatkan arus intrinsik atau supaya meningkatkan dan untuk melakukan
dominasi kelak tidak didoping elektron dan Hall seimbang. Jika tidak didoping, elektron dan Hall itu seimbang. Kalau didoping juga bisa merekayasanya. Perbandingan doping pada atom murni sama dengan 1,1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁶. The point adalah atom pengotoran pada tipe N adalah atom-atom pentrovalen, di mana atom donor, sedangkan pada tipe P trivalen dinamakan atom akseptor. Pada tipe N bisa dilihat pada gambar ini. Elektron bebas sebagian bisa karena doping dan sebagian bisa karena hal lain bersama dengan Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagainya pembawa muatan minoritas ini yang harusnya positif 4 didoping elektron bebas ada 5 elektron karena didoping jadi TS, maka muatan dopingnya elektron. Pada tipe P bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sebesar semikonduktor yang mayoritas muatannya adalah Hall terjadi karena dopingan dan sebagainya, kecuali besaran elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembina muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas sehingga mayoritas Hall-nya bukan elektron bebas. Piranti semikonduktor D ada beberapa macam ternal seperti dioda, lead, transistor, terminator, SCR, dan AC. Selanjutnya yaitu dioda pertemuan PN, suatu komponen dasar semikonduktor yang menggunakan bahan akseptor tipe B dan tipe P dan tipe N. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor pada satu sisi dapat menggantikan atau akseptor pada sisa lain, mendapatkan penyuntikan atau donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar, basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisanya dilakukan logam meletakkan nikal bond sehingga terdapat dua ujung logam. Metalurgi sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektron yakni anoda pada sisi N. Ini contoh semikonduktor tunggal. Kristal ini masih seperti akseptor dan donor. Kalau akseptor tipe P, kalau donor tipe N. Akseptor tipe P dan donor tipe N. Oke. Dioda itu tersusun dari pertemuan P dan DN dan N, PN dalam kurung PN. Di kedua sisinya dipasang logam. Kalau logam yang bertemu tipe P dan anoda kalau N katoda, jadi
seperti gambar berikut ini. Biasanya dikasih garis hitam. Biasanya katoda kembali sempit arus simbolnya dan seperti ini karena dioda adalah pengarah kalau diberi input arus bolak-balik. Arus yang masuk dari anoda ke katoda, masuk dari anoda dan keluar dari katoda. Kalau masuk dari katoda maka tidak ada yang keluar. Kita bisa lihat bentuk konfigurasi atom dari dioda di sini pada tipe P dan dari tipe N. Jika bertemu dua-duanya, nanti akan ada yang namanya lapisan pengosongan tipe P tersusun atas ion negatif anoda, dan tipe N tersusun ion positif donor akseptor. Ion-ion akseptor negatif dan ion-ion donor positif. PN dengan para sikap dengan sikap mundur atau referen bias. Arus inputan kita masukkan dari katoda ke anoda. Jadi kalau arus mundur hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi V0 ditambah VJT. VDR. Tidak ada arus bias. Tidak ada arus kuat bidang pertemuan N. Kalau arus dari katoda, elektron yang ada akan bergerak ke hole, tapi hole menjauh juga sebaliknya. Daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semi detektor intrinsik agitasi termal, dapat menyebabkan terjadinya sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Terjadinya seperti gambar tersebut. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya detektor dan hole di daerah pasangan membandingkan terjadinya arus yang terdiri dari katoda dan anoda dan disebut arus balik saturasi yang besaran 10 pangkat negatif 8 sampai dengan negatif 14 ohm. Ohm ini pasangan itu adalah semikonduktor murni. Grafik arus dioda bisa dilihat pada gambar ini. Berikut contohnya. Jadi silikon pada biasan AS akan tetap 0 kecuali tegangannya sampai 100 volt. Kalau terjadi breakdown. Ini simbol dari dioda. Simbol dioda dari gambar tersebut. Bisa seperti ini. Kontak tapi anoda ini kontak. Tapi anoda tidak selalu kiri dan anoda wilayah lebih besar. Simbolnya bisa seperti segitiga. Ini jenis dioda ini yang umumnya ada di pasaran dan pengguna lainnya. Dioda silikon untuk pengarah arus
tegangan lanjut. Contohnya seperti IN 4001, IN 4007, IN 5404. Dioda silikon Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 audit. Zener 30,2 volt. Bukan audit tapi volt. Dioda Brig untuk penyearah gabungan penyearah pada rangkaian atau daya 4B40 C800K honor pada keadaan bermotor. Lightning eventing dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah sama dengan lifetime 1,5 negatif di 3 volt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dioda. Garis beban dioda dari gambar tersebut dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff Voltage Law atau QCL diperoleh V sama dengan VI sama dengan IRL dengan RC adalah tekanan beban karena ada dua variabel yang berbeda diketahui nilainya, yaitu dari yaitu V dari diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu koefisien intrinsik garis beban melawan titik I sama dengan 0. Titik potongan V adalah V sama dengan VI dari V sama dengan 0 dikali titik potongan adalah I sama dengan V1 atau RL yang dibagi RL yang diagonalnya adalah garis beban dan yang satu lagi koefisien karva bias maju dioda tegangan input di bagian resistensi. Beban adalah arus iresi tekati kiri ketika VI dan RL saja tidak dipengaruhi komplement, sedangkan arus akan sama dengan 0 kalau tegangan input sama dengan V sama dengan VI. P ini dinamakan dioda berfungsi sebagai penyearah negatif 1 sama dengan RL tadi. Ini koferensi karakter dinamis. Kurva karakter dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan V1, VI atau VI bervariasi disebut karakter dinamis Lorentz. Garis beban adalah tutupan karena kapasitas beban RL tetap. Kalau naik kurva I-nya juga bergas ke atas. Modal dioda matematis yang dinamis adalah arus dioda pendekatan pertama dioda ideal atau dioda ideal. Dioda ideal ini tidak ada di pasaran. Ketika kita bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena dianggap bernilai 0. Seolah-olah ini seperti isotop tertutup dan hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pada gambar tersebut seperti sedikit berlanjut. Pendekatan kedua yaitu pada
kondisi bias, dioda dianggap sebagai sembil tegangan. Sebenarnya V untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,5 volt, dan VY untuk gambar tersebut sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan relevan, biasanya dioda dianggap sebagai terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pada di saat di bias maju bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Tidak ada bias mundur seperti ini. Dari karvanya ada di sebelah kanan, Yang selanjutnya yaitu pendekatan ketiga. Biasanya pendekatan ketiga ini lebih real. Pada kondisi forward bias dioda dianggap sebagai semi bertegangan sebesar VY dalam kurung VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan referensi bias, dioda dianggap sebagai resistansi referensi. Jadi dioda itu seperti satu buah tegangan dan juga mempunyai minim hambatan. Terus hambatan kurvanya seperti masih sama dengan pendekatan ini. Contoh soalnya yaitu satu dioda seperti rangkaian tertutup, tidak mempunyai nilai. Tegangannya 0, R-nya 0. Pada pendekatan satu dioda seperti satu bias sumber tegangan seperti gambar berikut ini. Rumusnya Vin dikurangi Vmin dibagi RL. 10 volt negatif 0,6 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,094. Pendekatan ketiga ini sumber tegangannya yang tersusun seperti sifat forward. Rumusnya V tetap V per tiap V-nya lumayan di tegangan potensial 3 dibagi resistansi beban ditambah resistansi, sedangkan ini yang paling relevan. V0 adalah tegangan dari dioda ND. Tim dari tegangan potensial rumusnya adalah V in dikurangi dengan muatan RL.